apa ya, kita ini mau belajar kalau nggak dari awal ya bagaimana gitu. Kita mau apa namanya, kita mau naik ke tangga gitu, kalau nggak tangga dari paling bawah bagaimana, kita mau lompat jatuh ntar ya. Langkah juga susah. Langkah juga susah. Sobek celananya bang. Tapi kan pakai sarung kapan bang? Sering gitu. Iya. Puncak dari ilmu itu apa? Manfaat. Saya tanya, puncak dari ilmu itu manfaat atau banyaknya? Manfaatnya lah bang. Ya. Tapi nyatanya Nyatanya kita belajar ini tujuan untuk mencari ilmu yang manfaat atau untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya? popularitas bang. Popularitas. bang. Jangan ntar kalau bahas popularitas kita malah nggak kelar-kelar. Iya. Kalau mau Bang, cuman tapi ini bang, apa? dengan berbagai macam kegiatan ini di sini nih kan, apalagi sekarang udah makin banyak kita bisa kuliah, yang talaki, yang kajian, yang bisnis. Itu tuh kadang tuh kita semua tuh kita nggak bisa, ya orang bisa ini bang, orang bisa menggabungkan semua itu jadi satu tuh. Itu gimana sih bang tuh? Kan kita nih kayaknya nih ya ngeliat abang nih ya aktif di organisasi iya, di kajian iya, di kuliah iya, terus di ngaji ya. Gimana sih bang tuh bang biar kita bisa tuh aktif gitu bang di situ bang? Dimanapun tuh, seakan-akan tuh sampai tuh ini- di semua itu ada gitu. Saya kalau dikatakan aktif mungkin enggak. Kalau saya masuk ke lini-lini itu mungkin iya ya. Dikatakan aktif mungkin enggak. Kan kaidahnya gimana? Malayutrokulu layutrokulu. Yang kita nggak bisa gapai semua, paling nggak kita tinggalin semua, kan begitu. Ya. Kita pertama bagaimana untuk mengidentifikasi kira-kira kita nih masuk di fase mana dulu, atau yang paling cocok untuk kita masuk di saat ini di mana? Itu kita bisa lihat dari diri kita dulu. Iya. Di mana kita tingkatannya? Kita ini sekarang lagi di tingkatan mana? Ketika misalkan tingkatan kita ini masih pada tingkatan yang masih perlu bimbingan, ya, artinya masih Belum bisa nggak lepas jelas. gitu bang ya? Iya, masih belum bisa dilepas lah. Ini kita nggak bisa langsung masuk ke organisasi, ya, karena organisasi itu Harusnya kenceng gitu bang. iya, organisasi itu kita ya kompleks lah ya, kita menyelesaikan masalah dan macam-macam. Permasalahan itu banyak, Bos. Itu butuh pemikiran yang luas lah ya. Nah itu belum, maka kita masuk ke misalkan kita deketin senior dulu, kita minta arah. Setelah minta arah, kita menemukan passion kita, baru masuk ke fase selanjutnya. Passion kita ternyata di mana? Masuk di situ misalkan. Passionnya ke talaki, ya masuk pada fase selanjutnya. Teman-teman bakal akan menemukan itu semua. Selama itu sesuai dengan derajat sesuai dengan derajat nalar kalian gitulah ya. Yang nggak bisa dipaksakan dong. Ya tiba-tiba kita belajar Khoridah ini tingkat 1, terus tiba-tiba nanti pas di tingkat 2 langsung belajar makosid. Iya, itu nanti enggak manhaji kan. Tangganya Makanya satu-satu. harus ada tadarruj ya. Makanya at-tadrij. Ya. Bisa tadarij. Syariat aja ada tadrijnya, at-tadrij fit tasyri' gitu kan. Iya. Iya. Bukan tadarruj di rosi ya. Bukan. Itu mah buat buus. Bukan orang buat buat. Kita dapat bukus bang. Iya. Ya. Ada tadarruj. Nah, makanya di markas juga belajarnya tadarruj tuh. Ya, dari misalkan nahunya dari jurumiyah naik ke jurumiyah pakai tufasaniyah ya. Iya. Terus naik ke qatrun nada. Naik. Terus dari jauharo naik ke dari Khoridah naik ke jauharo. Terus ya. Terus kita bertahap. Nah, begitu juga dengan cara intelektual kita, pola intelektual kita juga pun begitu. Kita nggak bisa semena-mena langsung ke atas, kita melalui proses, kita melalui step-stepnya. Makanya kita pinter-pinter menempatkan diri pada posisinya. Ya, posisi kita memang sedang aktif-aktifnya, ya kita nggak apa-apa masuk organisasi. Ya, cuman saya ingat pesan dari Dr. Mukhlis Hanafi ketika itu, beliau bercerita bagaimana kehidupan beliau, step-stepnya gitu selama menjadi mahasiswa. Yang pertama itu beliau bilang, saya waktu tingkat 1 itu fokus kuliah. Kuliah aja tuh bang. Kuliah. Jadi supaya Supaya saya bisa mengukur tingkat 1 nih saya dengan sistem belajar seperti ini dapatnya semana gitu. Nah, beliau dapat jejidan saat itu katanya. Jejidan saat itu tuh udah masya Allah banget ya. Masya Allah bang Dito. Ya. Nah, akhirnya
pas tingkat 2 beliau mulai kan akhirnya mulai ngerti gitu. Oh, dengan belajar seperti ini nih dapatnya segini. Lalu dengan dimasukkan organisasi pasti ya bakal ada ya udah kuat lah ya, udah lumayan lah ya. Fondasinya udah akhirnya masuk tingkat 2 mulai berorganisasi gitu. Ya, terus tingkat 3 berkembang lagi, misalkan semakin luas pergaulan, tidak hanya ke orang-orang Indonesia saja, masuk ke mancanegara teman-teman kita dan lain sebagainya, terus berkembang. Makanya itu juga penting. Ya itu pula yang saya dapatkan dari senior-senior ketika saya bercerita, saya cerita tentang kegelisahan saya bagaimana gitu ya. Mereka bercerita, kamu harus punya step dalam kehidupan di sini gitu. Apa target tahun pertama, target tahun kedua, target tahun ketiga, target tahun keempat, itu harus diberi target supaya nggak abstrak jalannya gitu, nggak kemana-mana, terus nanti nggak jelas arahnya. Nanti kasihan kalian juga karena cuma 4 tahun di sini. Nggak kerasa ya kayak apa bentar lagi bang ya. Saya baru kemarin saya tidur tiba-tiba udah mau pulang. Baru kemarin goreng telur di dapur bang. Iya, baru kemarin baru kemarin saya goreng goreng kentang, langsung digoreng kentangnya gitu. Bisa itu udah diapa-apain. Iya. Apa rasanya itu bang? Tiba-tiba mau pulang ya. Iya, ada aja makanya kita perlu satu hal juga yang mungkin selama ini kita perlu tanamkan juga. Sadar posisi itu penting ya. Sadar posisi itu penting ya. Sadar posisi itu penting. Saat ini posisi kita sebagai apa, maka apa yang kita lakukan juga paling tidak sesuai. Jadi kayak biar ikhlas gitu bang yang kita jalanin ya. Iya, orang ngedumel be orang ngedumel. Iya. Tapi menurut sampai nih bang, kayak saya yang udah 3 tahun setengah nih. Iya. Apakah ketika saya belajar itu harus banget sesuai apa? Bukan saya salah ngomong. Saya ini udah 3 tahun setengah nih bang. Iya. Mungkin gak sih saya itu mulai dari awal lagi supaya bermanhaj gitu. Ente kemana aja? Ya, karena saya baru sadar di markas nih. Ternyata markas recommended juga. Iya, markasnya paling recommended. Di markas Usuluddin ini ya, selain juga dituntut untuk ngaji, kita juga bisa wajib untuk kuliah. Karena apa? Karena jadwal ngajinya itu nggak bertabrakan dengan jadwal kuliah. Cuman hanya saja. Tapi kenapa ente? Saya mau bertanya sekarang. Tadi ente mulai nanya. Sekarang kita yang ditanya. Ente kenapa anak syariah masuk markas usul? Diterima sama pembinanya. Coba kan ditolak. Mungkin saya udah jadi gelandangan gitu. Makanya ya Allah terima kasih telah menerima saya jadi bagian orang Ini markas. bukan jawaban orang yang udah 3 tahun setengah di Mesir. Ya mungkin karena kan saya adalah orang-orang yang terpilih. Iya. Buktinya ranking 1 kalau mau sombong ya Fit. Iya tuh bang, gimana tuh bang? Kadang tuh kitanya sendiri gitu bang dari pribadi. Gue nih kasarnya ya, gue udah gue udah lama di sini. Gue malu kalau belajar ini, kadang gengsinya lebih gede gitu bang. Iya, gengsinya gede. Harus sadar diri. Iya bang. Iya, sadar diri itu penting. Sadar diri itu penting. Jadi apa ya, kita ini mau belajar kalau nggak dari awal ya bagaimana gitu. Kita mau kita mau naik ke tangga gitu, kalau nggak tangga dari paling bawah bagaimana? Kita mau lompat jatuh ntar. Iya. Langkah juga susah. Langkah juga susah. Sobek celananya bang. Tapi kan pakai sarung kapan bang? Sering kita. Iya. Makanya tadrij itu penting ya. Tadarruj itu penting, harus ada stepnya. Guru-guru kita kan juga ngajarin begitu. Iya benar. Guru-guru kita ngajarin begitu di Azhar itu, dari mubtadi terus naik ke mutawasid, terus naik ke muntahi. Itu kan sebenarnya tahap. Kita nggak bisa pengharaman khamr aja juga nggak langsung. Langsung dijebret ya. Iya, nggak bisa langsung, nggak boleh minum khamr kita. Oh nggak bisa. Ya itu melalui proses. Itu contohnya. Terus macam-macam. Ya tadrij itu penting makanya. Terus nih bang, kita identik dengan mahasiswa nih bang nih, dengan namanya membaca dan menulis gitu bang. Sedangkan nih di sini nih kayaknya nih ya, secara gamblangnya gini bang, kadang kita ketemu ya mager banget gitu ngelihat buku gitu ya, kayak mata udah cepat banget, apalagi sekarang udah namanya berkembangnya teknologi, nambah PDF makin cepat banget gitu bang. Gimana sih bang caranya biar kita dapat baca yang efektif tuh gimana loh, biar kita bisa kayak mengkritisi suatu buku yang kita baca gitu loh bang, dan kita mentuangkan kembali ke dalam sebuah tulisan yang kita sendiri. Kadang kita penulis nih bang ya, penulis yang ada di otak orang sinkron gitu bang, di tangan gitu, jadi kaku banget gitu bang kalau udah ketemu laptop. Nulis ya? Iya. Nulis.
itu juga masalah saya sebenarnya. Saya masih dalam proses itu ya. Tapi sebisa mungkin ketika menulis itu tulis apa yang kita pikirin aja udah. Ya, Mau itu bucin orang apa? Bang? Iya, mau Apa itu? bucin, iya, mau Tapi ngomong. takut dikira lebay. Iya, elah. Kan gak ada yang mau baca. Siapa juga yang mau baca? Iya, tulis aja. Oke. Tulis apa namanya? Kita pengen bikin puisi misalkan lagi jatuh hati sama orang. Iya, kita Iya. tulis aja itu. Oke. Mau cakep mau kagak itu urusan belakangan. Yang Iya. penting bisa aja dulu Yang prosesnya. penting tulis. Tulis. Iya. Misalkan mau beropini. Nih, mau beropini. Saya pengen beropini. Kenapa jaket ente itu warnanya hijau? Kenapa nggak warna hitam? Kenapa nggak warna merah? Tulis aja gitu. Ini kenapa nih angkatan ente nih jaket markasnya warna hijau? Ya, saya kritisi abis kenapa nggak hijau ini? Hijaunya hijau apa ini namanya? Hijau army bang. Hijau army lagi tentara, emang itu tentara. Siapa yang ngedidik Tentara hati. Iya, tuh. Itu kan contoh-contoh beropini, terus ente komentari situasi sekitar tuh bagaimana lewat tulisan, baca situasi lewat Julid tulisan. berarti. Terus apa yang ente baca juga dituangkan dalam tulisan. Itu sebenarnya simpel menulis itu. Soal menulis itu metodologis atau tidak itu belakangan. Ya, soal tulisan itu sistematis atau tidak itu pada fase selanjutnya kalian akan sampai ke tahap itu. Yang penting adalah apa yang kita pikirkan kita tulis. Apa yang kita pikirkan kita tulis sedapatnya, semampunya, sekuatnya, jangan dipaksakan. Selama itu nanti kan kita ketemukan sendiri gimana cara kita mengolah kata, bagaimana cara kita mengaitkan logika satu paragraf dengan logika yang lain, apa untuk mengaitkan satu paragraf dengan paragraf yang lain supaya logikanya juga jadi sistematis, macam-macam itu pada tahap selanjutnya. Ya, yang penting teman-teman, apa yang teman-teman baca tulis, apa yang teman-teman dengar tulis, apa yang teman-teman lihat di kondisi sosial teman-teman itu tulis juga, itu akan memberikan dampak yang menurut saya sangat signifikan dalam dunia penulisan ente nanti, penulisan kalian akan cepat berkembang ketika saat itu. Makanya ya kalau soal tulisan itu bagus itu nanti lah ya, tulisan bagus itu nanti ya. Saya jangan saya deh, nanti toh misalkan galau tulis ya tentang masa-masanya saat itu ditinggalkan ya. Itu iklan guys, iklan. Ya ditinggal itu banyak iya, ditinggalin Miftah ya. Itu Miftah kan namanya bisa dua nih. Iya. Miftah ini qadrul musytarak. Iya. Maknanya bisa makna banin, bisa makna banat. Tinggal mudhof ilaihnya kemana? Iya. Kalau Miftahul Jannah berarti yang banat, ya Miftahul Arifin berarti jamet. Iya. Parah loh, Bang Nandito ini loh kalau ngomong orang filter. Miftah hari ini teman saya, sekamar dipanggilnya jamet, Jawa mental. Iya bang, terus bang, ini bang, kadang lagi? bang ya, kita nih kalau baca tuh orang semenggabat gitu bang, gimana tuh bang, biar kita ada gairah gitu bang, biar Baca. Iya baca nih bang nih, khususnya nih kayaknya penyakit mahasiswa kita sekarang ya bos, aneh pribadi gitu bang. Baca itu yang paling utama adalah penasaran. Penasaran nih bang ya, Iya. Set kayak ngejar-ngejar doi bang berarti. Bah. Berarti ada stalking dulu dong. Iya. Ente yang stalking. Iya. Ente mau tahu ini nih, stalking nggak? Ente mau tahu si Pulanah nih? Iya. Pulanah nih yang rambutnya nggak kelihatan, yang kupingnya ditutupin. Ya. Semuanya ditutupin udahlah. Iya. Cuma pakai kacamata aja. Itu stalking kan pasti di IG. Iya. Bahkan mungkin si Nandito ini punya satu IG nih, apa bahasanya akun fake. Akun fake nih cuma buat stalking kan gitu ya. Ketahuan Iya. dong ngomongnya bang. Aduh. Nih, jadi followersnya ini 2 biji. Followingnya Bisa 1000. 1000 karena buat stalking doang. Iya. Emang bener bang. Wajar. Mumpung masih. Iya. Itu Pencarian. contohnya tuh, itu baru urusan segitu. Gimana kalau penasaran itu kita tuangkan dalam Buku. apa misalkan dalam buku misalkan. Saya ingin bertanya misalkan. Kenapa es batu itu kan benda padat, benda cair? Padat. Benda padat, tapi kok dia ngambang? Padat tapi mencair. Ya, padat mencair. Padat mencair. Terus apalagi contohnya tuh? Nih Ihya Ulumuddin nih.
berapa jilid itu? Tergantung cetakan. Iya, tergantung cetakan. Saya 2 cetakan. Kalau saya pakai yang Darul Minhaj bang lumayan. Iya, saya pakai Syirkatul Quds. Iya. Saya pakai Darussalam. Iya, terus bang. Nah, ini Ihya Ulumuddin kalau kita taruh begini aja, dia akan jadi tumpukan kertas. Ya, cuma Ihya Ulumuddin ketika kita buka, kita dalami itu, kita berikan penasaran kita ingin tahu pada pemikiran Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bagaimana kutipan-kutipan hadis dalam Ihya Ulumuddin ya. Dan terus Udah kayaknya yang bagus banget. iya, apa namanya? Sebagai khusus. Quran khusus. Iya. Ya, terus misalkan Dirosat fi Ulumil Quran, tuh ya, Ulumul Quran, bagaimana juga isinya tuh bagaimana, itu kan penasaran kalau nggak dibangun nggak bisa. Misalkan kenapa Al-Quran diturunkan secara tanjim, munajaman. Udah kayak gitu bang. Kenapa munajaman berangsur-angsur lah bang ya? Iya. Kalau misalnya secara pelaku tuh itu nanti menyulitkan para umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Iya. Makanya harus tadi bertadarus juga, bertahap-tahap supaya untuk mudah untuk menghafal juga bagi orang yang mau hafal. Iya. Kemudian untuk mempermudah pemahaman. Jadi kalau misalnya kita nggak mungkin dong bang, ketika dikasih satu buku plek, kemudian harus memahami satu buku pada waktu itu juga. Pasti akal kita mungkin tidak akan menerima karena tidak semua orang mempunyai nalar yang bagus seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kenapa diturunkan munajaman itu supaya manusia tuh lebih melekat gitu. Tuh, ini kalau dijadiin tulisan jadi keren. Cuman ini kan bisa bang ya. kalau jadi tulisan itu jadi tuh. Oh, jam berapa ini? Jam 11. Aduh. Udah sampai mana? Apalagi? Ini Oh iya. Jadi tuh kita tadi ada cindera mata nih bang nih. Cindera mata. Mana bang Nandito diambil nih. Iya nih. Sebagai bentuk rasa terima kasih kita bang. Apa ini? Ya kan sampaikan mau alatul nih. Alatul itu apa? Ya udah orang balik lagi kemari. Tapi semoga pulang lah. Lo itu nggak doain saya nggak balik lagi nih. Ya bukannya begitu bang. Emang Bang Badri udah minum air nil dari Lah, ini kan airnya air nil, ini bukan air gunung salak kan ini. Udah filter. Ini air nil, ini bukan air gunung salak. Ya udah bang, besok kita jogging nyebur. Nggak harus jadi pulang ya ntar. Saya pulang itu kalek tuh. Ke rahmatullah. Gak apa-apa bang, sampai langsung gemuk sumpah. Bulbuk. Ini bang, jadi nih ada cindera mata. Cindera mata nih. Tapi nggak ada LC-nya nih. Ada iya. Belum ada. Ya udah nggak apa-apa lah. LC-nya kan. Ya kan biar saya nggak dibilang lulusan corona. Lulusan Ciputat. Wah enak aja lulusan Kairo. Difoto dong. Difoto. Udah coy, udah coba difoto. Ini fotonya. Gini. Fit, foto Fit. Saya gini aja lah. Kayak Bang Badri. Yuk senyum 1, 2, 3. Lihat mana nih? 1, 2, 3. Udah sampai banyak lah. Udah. Udah kayak artis. Wah, ini mas adanya Be Iya. bang ya. Aduh, Dipegang lah bang. maaf. Saya ngambil bawa pulang. Ini nih bang nih harapan abang nih buat kita nih sebagai adik-adik junior markas khusus terkhusus dan umumnya buat Yang depan yang ada di pasisir sini. udah yang kompleks banget nih, yang udah dari berbagai macam dia tujuan ada kemarin nih biar niatnya orang salah gitu bang, maksudnya orang melenceng. Kalau saya pernah mendengar guru saya itu bercerita begini. Jadi pernah ada seorang anak bertanya pada bapaknya. Udah kayak lagu bang Dito. Jadi begini, si anak itu nanya, Pak, kenapa bapak menanam ini, pohon ini gitu. Sementara pohon ini itu tidak akan berbuah bahkan sampai nanti bapak meninggal atau saya pun meninggal. Oke, menarik sangat. Jawaban bapaknya itu menarik, menurut saya itu sangat menarik dan saya ingat terus gitu ya. Laqad gharasya man qablana fa'akalna, kata beliau tuh ada bapaknya. Wa nahnu naqris liyakula man ba'dana. Ya enggak? Orang-orang dulu ini nanam supaya biar kita ini bisa makan. Oke. Ya. Terus kita juga nanam buat orang-orang setelah kita ini supaya mereka juga bisa makan buahnya. Supaya mereka juga menikmati apa yang kita tanam. Nah, begitulah kira-kira mengapa saya sampai detik ini masih terus berusaha untuk khidmat di markas itu, karena yang saya
tujuannya satu, supaya apa yang saya rasakan saat ini atau apa yang saya tanam dan teman-teman tanam saat ini itu bisa juga dirasakan oleh teman-teman setelahnya atau adik-adik kelas selanjutnya. Ya, kalian nanti pada masanya akan duduk di fase pembina misalkan, dan pembina itu pasti punya junior. Nah, juniornya supaya bisa merasakan, nanti itu misalkan juara 1 ya dapat nabaul azim gitu kan. Nggak boleh dibaca. Iya. Nanti juga dia bisa menularkan semangatnya gitu, semangat memasaknya ya, ke adik-adik kelasnya misalkan. Ya itulah yang perlu kita lakukan. Jadi regenerasi itu harus terus. Nggak bisa misalkan saya secara formal mungkin sudah selesai, cuma secara moral kan nggak bisa selesai. Ya, supaya teman-teman bisa terus merasakan manfaat itu, kita harus terus bergerak, kita harus terus menanam. Makanya senior-senior juga meskipun sudah sebegitu kompleks masalahnya di luar markas, tetapi tanggung jawab di markas juga tetap ada. Makanya masih terus membantu. Masya Allah banget ya. Masih terus membantu. Tanpa pamrih loh. Masih terus buat ya berjuang buat sama-sama merasakan, memajukan markas. Supaya apa? Supaya orang-orang setelah kita ini bisa merasakan juga markas. Jadi gak heran nih, saya mau pulang nih. Nanti 10 tahun lagi saya udah jadi profesor, udah jadi dokter. Amin. Gitu kan? Balik lagi nih saya main ke markas gitu dengan warna yang berbeda tapi dengan rasa yang sama. Masya Allah, bisa gitu ya? Gimana? Warna yang berbeda, rasa yang sama. Iya. Ini ada lazim-lazimnya Bang? Nggak tahu. Iya. Gimana rasanya? Rasanya saya tuh ini tuh serasa rumah saya sendiri meskipun warnanya udah beda, bukan lagi Zulfikar, bukan lagi si Mufid, ya, bukan lagi si Nandito dan macam-macam. Sebut namanya ente. Ya. Bukan lagi mereka, cuma rasanya sama. Saya merasakan bahwa markas itu rumah saya gitu. Bahwa markas itu rumah saya. Ya itu tidak heran itu bakal terjadi nanti. Ya makanya doa biar saya jadi baik lagi. Ya, amin. Kau apa Bang? Ya paling gampang nanti kalau udah baik lagi mau udah ada gandengan. Di kanan 1, di kiri 1. Tas. Iya, doain aja ya. Doain. Semoga juga saya mau balik juga, saya berharap doa pada teman-teman. Semoga ilmu yang selama ini saya pelajari juga saya pelajari ini juga bermanfaat untuk diri saya dan untuk orang lain. Amin. Ya ini kan jadi ya gimana kita pulang kalau nggak bawa manfaat kan gitu. Puncak dari ilmu itu apa? Manfaat. Saya tanya, puncak dari ilmu itu manfaat atau banyaknya? Manfaatnya lah Bang. Ya. Tapi nyatanya kita belajar ini tujuan untuk mencari ilmu yang manfaat atau untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya? Popularitas. Bang. Jangan ntar kalau bahas popularitas kita malah nggak kelar-kelar. Iya. Kalau mau bikin part 2 boleh dah. Cuman ada martabaknya. Iya, terus tuh Bang. Terus tuh tadi tuh. Iya, saya berharap itu juga nanti Aku aja. kepulangan saya nih misalkan nih, ya jangan ya komunikasi kita terus berlangsung gitu. Meskipun saya di Indonesia kan hanya beda geografis ya. Cuman latar sosial juga mungkin berbeda, tetapi kehidupan kita secara media sosial tuh kan Iya. secara apa ya? Secara apa sih? Secara daring ya. Daring. Secara daring itu Dekat. ya. Saya ngechat Nandito mau jaraknya segini nih ataupun jaraknya 100, 200, 300 meter, 300 km itu bakal sama nyampenya. Iya benar. Selama sinyalnya bagus. Apalagi markas pasang Levi. Itu yang bawa doang. Iya. Sama, makanya udah nggak jadi lagi alasan buat kita nggak saling silaturahmi meskipun jarak kita ini ribuan kilometer kan begitu. Kita bikin part selanjutnya pakai Zoom Bang. Iya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi jangan pakai Zoom. Iya. Kalau pakai Zoom nih, jadi konsumsinya kita yang jamin sendiri. Orang enak itu Bang jadinya ya. Nggak asik, iya. Transfer Bang. Transfer sekarang. Udah, aduh, mudah-mudahan ya ini mah kita makasih banyak nih Bang ya udah mau gabung, udah mau ngobrol sama adik-adik kelas buat podcast Markas. Semoga Bang Badri kedepannya ya lebih sukses lagi. Ya Rob, amin. Lebih terkenal dengan keilmuannya yang Amin. wow Ya gitu loh, Allah. lebih bermanfaat buat masyarakat setempat, khususnya buat keluarga. Oke, Bang Dito, Ya, mungkin saya berharap juga semoga Bang Badri ini kelak menjadi orang yang besar. amin. Karena kalau misalnya Bang Badri udah jadi orang besar, kita punya orang dalam. iya siap. Jangan lupa Bang ya, nanti Kalau Bang Badri punya santri, kita bisa minta. siap. Amin.
Amin. Amin. Ya, Tapi nanti di save Bang ya nomornya. Nomornya di save. Nomor pasti saya save. Cuma kalau WA saya balasnya lama ya wajar. Ada prioritas soalnya. Siap. Di Indonesia aja saya dibalasnya 2 hari kemudian. Kadang gue orang dibaca. Bukan prioritas. Oke. Maaf. Santai-santai nggak apa-apa. Kita juga punya prioritas sebenarnya. Cuman belum waktunya. Gitu. Oke, guys, mungkin cukup sampai di Sekian. sini podcast kita sama kakak senior Bang Badri yang mau cetar membahana. Cetar membahana, au gitu pokoknya. itulah. Sekian, terima kasih. Jangan lupa ya di subscribe, komen ya. Komen dan like jangan dislike ya. Like, jangan di like terus di ini apa? Podcast ya namanya Iya, podcast. Podcast. Markas Usuluddin. Oke guys, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.